Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Paus Lucius pertama. Santo Paus Lucius pertama adalah paus kita yang ke-22. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 25 Juni 253, menggantikan Paus Santo Cornelius yang meninggal dunia di pengasingan. Menurut Liber Pontificalis, Paus Lucius adalah seorang Romawi, lahir di Roma, dan ayahnya bernama Porfirius. Pada masa penganiayaan umat Kristiani di bawah Kaisar Gallus, seperti juga Paus Santo Cornelius, Paus Lucius pertama ditangkap dan dibuang ke pengasingan. Ia baru kembali ke Roma setelah Kaisar Gallus meninggal dunia. Tentang pengasingan dan kembalinya Paus Lucius ke Roma, Liber Pontificalis mencatat, Hic exsulfuit et postea noto, Dei incom lumis ad ecclesiam reversus est, yang artinya ia diasingkan dan kembali tanpa cedera pada gereja Tuhan. Paus Lucius pertama tutup usia pada tanggal 5 Maret 254 dan dimakamkan di pekuburan para paus di Katakombe Santo Calixtus di Jalan Appia. Pada tahun 821, relikwinya dipindahkan ke gereja Santa Cecilia di Trastevere, Roma. Paus yang kudus ini telah secara keliru tercatat sebagai seorang martir dan pestanya dirayakan pada setiap tanggal 4 Maret. Pada tahun 1969, melalui misteri Paskalis, Paus Paulus ke-6 menghapus gelar martir dan memindahkan hari pestanya untuk dirayakan pada setiap tanggal 5 Maret sesuai hari kematiannya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 5 Maret 2021, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut ini bersama saya, Aryani. Lihat, tukang mimpi datang, marilah kita bunuh dia. Pembacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan rahmah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem?"
marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataannya itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan." Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Refren, "Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan." Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhinya nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Refren, "Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan." Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Refren, "Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan." Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.